Pinjaman senilai Rp2,5 triliun ini diperoleh dari MUFG Bank Ltd, cabang Jakarta, dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan sejumlah anak usaha TWR. Perpanjangan fasilitas pinjaman ini ditandatangani pada 19 Desember 2025. Ya, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower kembali memperpanjang fasilitas pinjaman bernilai besar dari bank asing. Ya, pinjaman senilai Rp2,5 triliun ini diperoleh dari MUFG Bank Ltd atau Limited cabang Jakarta dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan sejumlah anak usaha TWR. Anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TWR kembali memperpanjang fasilitas pinjaman bernilai besar dari bank asing. Pinjaman senilai Rp2,5 triliun ini diperoleh dari MUFG Bank Ltd, cabang Jakarta, dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan sejumlah anak usaha TWR. Perpanjangan fasilitas pinjaman ini ditandatangani pada 19 Desember 2025. Sekretaris Perusahaan Sarana Menara Nusantara, Maulana Lisa Irawan menyebut, nilai fasilitas pinjaman yang diberikan oleh MUFG sebesar Rp2,5 triliun. Fasilitas ini akan digunakan oleh Protelindo, Iforte, Solusi Tunas Pertama, serta Inti Bangun Sejahtera. Para pihak sepakat memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman hingga 31 Desember 2026. Manajemen menegaskan transaksi ini tidak memberikan dampak negatif material terhadap operasional, kondisi keuangan, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha. Meski termasuk transaksi afiliasi, perjanjian ini dipastikan bukan transaksi benturan kepentingan. Berbagi sumber untuk IDXchannel. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di Market Pas di penghujung tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto meresmikan massal dan serah terima kunci 50.030 unit kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP secara serentak di Serang, Banten. Ya, dalam serah terima kunci KPR FLPP ini, Presiden menegaskan sebanyak 50.030 unit KPR tersebut disebar ke sejumlah titik di 33 provinsi. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan capaian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala negara menegaskan bahwa program perumahan bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjamin kehidupan yang lebih bermanfaat bagi seluruh rakyat. Presiden berharap program KPR Sejahtera FLPP yang menyasar masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku UMKM, nelayan hingga pedagang kaki lima ini juga bisa mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga Indonesia. Hidup terhormat, ingin hidup layak dengan kualitas hidup yang pantas. Dan ini tekad kita, ini perjuangan kita bersama. Karena itu saya ucapkan terima kasih ke semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberi suatu kualitas hidup kepada rakyat kita. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang sangat membanggakan, tapi masih jauh daripada yang harus kita capai. Ya, sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menilai terwujudnya akad massal dan serah terima kunci kredit kepemilikan rumah bersubsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sebagai tonggak penting dalam percepatan pencapaian target perumahan nasional. Ya, akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit yang tersebar di 33 provinsi ini merupakan wujud penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, di mana penyerahan KPR FLPP ini melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik di kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri PKP Marwarar Sirait ini menegaskan bahwa hadirnya rumah KPR FLPP untuk MBR ini merupakan milestone dari Kementerian PKP untuk mewujudkan target-target perumahan secara nasional yang merupakan target besar di sektor perumahan, mulai dari perumahan ataupun pembangunan rumah baru hingga renovasi rumah. Prioritas utama membangun ekosistem hunian yang kuat untuk mendukung target pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, perbankan hingga asosiasi perumahan. Mungkin kita dulu nggak kebayang, Pak,
ART bisa punya rumah, Pak, dari gajinya, Pak. Hari ini Bapak membuat itu menjadi mungkin dan terjadi. ART bisa punya rumah sendiri, atas namanya sendiri. Saya pikir ini Indonesia yang mau kita capai, Pak. Indonesia yang berkeadilan. Ada 26,9 juta rakyat yang punya rumah tapi tidak layak huni. Jadi ada 26,9 juta rakyat yang punya rumah tapi tidak layak huni. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih teman-teman DPR menaikkan tahun ini hanya 45.000, tahun depan 400.000, naiknya 8 kali lipat. Semoga rakyat kita rumahnya bisa lebih banyak yang diperbaiki. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan infrastruktur pekerjaan umum dalam menghadapi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Salah satunya dengan memberikan diskon tarif tol hingga 20% untuk memperlancar mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan kebijakan diskon tarif tol sebesar 10 hingga 20% diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan perjalanan yang lebih lancar di tengah potensi peningkatan mobilitas dan cuaca ekstrim. Menteri PU menjelaskan adapun sejumlah diskon tarif tol ini terdapat di sejumlah ruas utama, khususnya tol Sumatera dan Jawa, mulai dari tol Jakarta Cikampek, Japek Elevated atau MBZ hingga ruas tol Jawa dan Bakahuni, Terbanggi Besar sampai Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Kebijakan diskon tarif tol ini diharapkan bisa berdampak pada peningkatan perekonomian saat momen libur Nataru. Antara 10 sampai 20%, ruasnya mungkin mirip, ini lebih dari tahun lalu kan cuma 10% rata-rata ya. Tahun lalu rata-rata 10%, tahun ini 10 sampai 20%. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman BUJT, Jasa Marga dan lain-lain telah berbesar hati menyumbangkan sedikit rezekinya untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di perdagangan hari Jumat pekan lalu, namun berhasil memangkas pelemahan ke level 8.600-an dan capaian ini membuat IHSG dalam sepekan terakhir melemah 0,59%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,10% di level 8.609,551. IHSG berhasil memangkas pelemahan karena secara intraday, IHSG sempat melemah ke level 8.562,888. Dalam sepekan terakhir, IHSG melemah 0,59% dan secara year to date menguat 21,61%. Pelemahan IHSG diseret oleh mayoritas indeks sektoral. Indeks dengan pelemahan terdalam di IDX sektor transportasi dan logistik turun dalam 2,86%. Sektor kesehatan melemah 0,99%, sektor infrastruktur koreksi 0,90%, sektor teknologi terdepresiasi 0,52%, dan sementara sektor barang konsumen primer naik 0,17% dan sektor keuangan menguat 0,14%. Saham BBCA jadi beban terbesar IHSG ditutup melemah 1,53% di level Rp8.050 per saham. Saham BYAN ditutup melemah 4,06% di level Rp15.950 per saham. Saham Telkom ditutup melemah 1,45% di level Rp3.410 per saham. Saham Brand ditutup melemah 0,79% di level Rp9.375 per saham. Dan saham Mora ditutup melemah 4,13% di level Rp10.450 per saham. Sementara penguatan IHSG terpangkas ditopang penguatan saham DSSA ditutup menguat 3,34% di level Rp109.125 per saham. Saham BRPT ditutup menguat 1,74% di level Rp3.510 per saham. Saham BMRI ditutup menguat 0,49% di level Rp5.175 per saham. Dari saham perbankan Big Caps, fokus investor tertuju ke saham BMRI yang menguat dan bertahan di zona hijau sendirian, dibayangi rencana pembagian dividen interim kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2025 sebesar Rp100 per saham dengan nilai total sekitar Rp9,3 triliun. Pembagian dividen interim dihitung berdasarkan jumlah saham beredar perseroan sebanyak 93,33 miliar lembar saham, dengan turut memperhitungkan saham treasury yang berasal dari pelaksanaan buyback saham hingga tanggal pencatatan. Perusahaan menyampaikan jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim akan diumumkan kemudian. Berbagai sumber IDX Channel.